Nah, ini juga selalu saya pesan pada Pak Jokowi, ya. Jadi sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Ya. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya, haram. Fakta bahwa setelah terjadi tembak-menembak, saling tembak, dihadang, dipepet, ya. Bahkan katanya kalau saja mereka tidak mepet, mereka lari, nggak ada peristiwa itu. Anggota Polri dihadang, ya. Kemudian ada tembak-menembak. Jadi kalau di perang nggak ada pelanggaran HAM. Baik polisi maupun Komnas HAM confirm kok peristiwanya itu sama. Semula Munarman mengatakan bahwa Karti tidak bersenjatai, nyatanya ada senjata. Senjata api, punya senjata tajam, semua tahu. Nggak bisa kita pungkir itu. Rekomendasi mereka untuk dibawa ke pengadilan, untuk disidangkan, menelusuri kemungkinan asal senjata, itu aja. Itu salah satu mutiaranya Indonesia. Kenapa nggak diajak dialog? Kenapa nggak ada? Soekarno aja sama mereka-mereka yang kontra dan melawan masih mau ngedenger. Apa yang sekarang lebih baik dari Soekarno? Kita mundur. Mundur. Kalau Mbak Ridwan saya dibilang ada machine time. Mundur ke tahun 60, ke tahun 80. Mestinya dialog, musyawarah dikedepankan. Dan yang paling dosa besar itu di Indonesia adalah orang yang menghalangi dialog itu. Siapa dia? Mudah-mudahan di akhirat akan terbuka. Terima kasih. Segera tangkap oknum polisi bejat itu, ya, yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Komnas HAM sudah sangat tegas. Komnas HAM itu telah menunjukkan apa keberaniannya dan kejujurannya. Beb, kasih telepon, Beb. Sehat, Beb, kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Kondisinya gimana, Beb? Ya, Beb. Revolusi akhlak. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Siap. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Kasus ini segera bisa diselesaikan dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun, oleh siapapun, kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi. Dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan, ya harus kita cegah, harus kita hindari. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini. Ada di titik berapa, bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu, karena Habib Riziknya udah jauh. Telah menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA, menantu dari MRS, dan AT selaku dirut RS Umi, tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Saya lihat tadi kembali kepada soal pelarangan kegiatan FPI, itu akan berimbas, dan ternyata kemudian diumumkan oleh PPATK itu ada 80 rekening ya, 80-an, 89 kalau saya tidak salah ingat ya. Dan itu termasuk bukan hanya saya saja, tapi juga rekening-rekening putri-putri dari Habib Rizik. Rezim yang saat ini menguasai negara, ya, sedang menguasai negara ini, sepertinya menggunakan strategi militer
Nah, strategi militer, strategi perang itu adalah kalau memotong jalur logistik lawan. Salah, apa itu bukan ujaran yang membahayakan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, dan bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja gak mampu gitu loh. Dan laskar keliling bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, tegak, dan berani. Ditangkap, diborgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, sudah. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini
gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Nah, ini juga selalu saya pesan pada Pak Jokowi. Ya. Jadi sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Ya. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi. Jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu saya kira ada Islamofobinya. Masih banyaklah ya tokoh-tokoh Polri kita yang baik-baik ya. Jadi jangan dipilih yang sampai ada gejala Islamofobi karena akan runyam, haram. Supaya kita nggak bias ya, kita kembali kepada rekomendasi atau hasil investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tidak bisa dipungkiri, sudah dijelaskan bahwa terjadi penghadangan terhadap mobil anggota Polri, terjadi penyerangan, serang-menyerang, saling tembak-menembak. Ya, nah, saya tidak melihat yang dikatakan kalau polisi, kalau warga sipil yang mati di tangan anggota Polri atau TNI ketika melakukan tugas bahwa itu pelanggaran HAM. Tapi ketika anggota TNI Polri mati di tangan orang sipil, itu banyak banget, nggak pernah ada dikatakan pelanggaran HAM. Padahal dalam undang-undang tentang HAM disebutkan itu baik perseorangan termasuk aparat penegak hukum. Oke, konkretnya di sini, saya melihat juga tidak ada pelanggaran HAM di situ. Di situ terjadi kontak tembak-menembak, diakui ada senjata milik namanya pun Laskar ya. Nah, bahwa terjadi ada 4 orang meninggal di tangan mereka, polisi itu mereka boleh melakukan langkah-langkah ya untuk menyelamatkan diri. Tidak berarti bahwa mereka boleh mati tertembak, tapi tidak boleh untuk menyelamatkan diri menembak orang ya. Fakta bahwa setelah terjadi tembak-menembak, saling tembak, dihadang, dipepet ya. Bahkan katanya kalau saja mereka tidak mepet, mereka lari, nggak ada peristiwa itu. Nah, bahwa di dalam mobil atau terhadap 4 orang yang sedang berada dalam kekuasaan aparat penegak hukum kemudian meninggal, ya, tinggal dicari meninggalnya orang ini apakah karena ada unsur dengan sengaja atau dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, atau karena lalainya mengakibatkan matinya orang lain. Jadi 359 itu aja, tidak ada pelanggaran HAM. Mestinya telah terjadi peristiwa ya, nah ya seperti yang diuraikan tadi, saling mengejar, saling menghadang, saling tembak, gugur di situ. Merekomendasikan untuk diproses penegakan hukum, saling serang menyerang dengan masing-masing menggunakan senjata. Itu tidak ubahnya terjadi perang. Ya, cuma yang satu bukan di medan perang, yang satu terjadi di kilometer sekian. Terjadi karena anggota Polri dihadang. Ya, kemudian ada tembak-menembak. Jadi kalau di perang nggak ada pelanggaran HAM. Baik polisi maupun Komnas HAM confirm kok peristiwanya itu sama. Semula Munarman mengatakan bahwa Laskar itu tidak bersenjatai. Nyatanya ada senjata. Apakah mempersenjatai diri sendiri, itu soal lain. Senjata api, punya senjata tajam, semua tahu. Nggak bisa kita pungkiri itu. Jadi jangan lupa loh, kaitannya dengan gerak-gerik Rizik Syihab. Ya, yang sudah diketahui perpindahannya ya. Bahkan ada juga suara di masyarakat ya, bahwa dari anak cucu mantu subuh berangkat menuju satu tempat mau pengajian ya, itu timbul pertanyaan. Jadi ada indikasi informasi bahwa ini akan kabur. Nah, kaburnya ini sangat patut diduga karena itu pernah terjadi, kan gitu. Nah, kaitannya dengan itu bahwa kita dikuntiti, kalau saya dikuntiti, ya jangan aja menguntiti saya sampai kemana aja.
bahwa saya mau nanya, misal saya nggak nyaman, hak saya juga untuk bertanya. Tapi tidak dengan perintah hadang, pepet, tembak. Ini kan informasi dari Komnas HAM yang juga harus perhatikan. Bukan dari lembaga cek lembaga, kaleng-kaleng lembaga abal-abal. Begitu juga dari pihak kepolisian negara RI. Mereka mengatakan versinya itu. Nah tinggal kita lihat dalam proses peradilan pidananya, apakah akan dikenakan pasal dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pasal 359 karena lalainya mengakibatkan matinya orang lain misalnya. Ya, masyarakat, termasuk FPI sendiri, termasuk kepolisian sendiri, termasuk kondisi di lapangan seperti CCTV mati, benar nggak ini? Akhirnya mereka berrekomendasi, itulah rekomendasi mereka untuk dibawa ke pengadilan, untuk disidangkan, menelusuri kemungkinan asal senjata, itu aja. Ya, yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Komnas HAM sudah sangat tegas. Setelah Komnas HAM itu telah menunjukkan keberaniannya dan kejujurannya. Oknum-oknum polisi itu segera diborgol, ya, seperti ketika Habib Rizik Syihab juga diborgol, ya. Tapi kalau tetap dilindungi, ya Allah yang akan memberikan keadilan. Tapi secara umum kami jelaskan ada satu proses di mana Laskar FPI memang melakukan satu langkah yang kami sebut sebagai menunggu aparat kepolisian, dan dalam proses itu sesungguhnya sebetulnya rombongan kendaraan Muhammad Rizik Syihab dan keluarga sudah jauh berada di depan, tetapi kemudian di belakang ada kendaraan dari Laskar FPI yang kemudian berserempetan. Kemudian setelah itu timbul aksi tembak-menembak, 2 meninggal dunia, dan setelah itu ada 4 orang anggota Laskar FPI yang kemudian juga ditemukan meninggal. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi. Lebih lanjut kami juga menyampaikan bahwa sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu desain operasi, ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain, termasuk juga indikator repetisi, perulangan kejadian, dan lain-lain. Itu tidak kita temukan, dan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing. Komnas tentu berharap nanti ada satu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya. Nah, peradilan itulah nanti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut. Ini jadi kami sampaikan. Alhamdulillah juga Bapak Presiden ternyata sejak awal memperhatikan, dan karena itu juga sejak awal memberikan dorongan agar Komnas HAM sebagai lembaga negara independen melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 39 1999, melakukan penyelidikan, pemantauan, untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi pada peristiwa 7 Desember 2020 yang lalu, dan kemudian memberikan apresiasi. Tadi beliau menyampaikan sangat mengapresiasi kerja keras Komnas HAM, juga mengapresiasi kesimpulan yang dibuat oleh Komnas HAM, dan akan memberikan arahan yang jelas kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM itu yang kami sebut tadi sebagai proses hukum di peradilan pidana nantinya. Kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh pihak
yang telah memberikan kontribusi, dorongan, juga keterbukaan informasi pada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dengan seluruh dukungan itulah kami kemudian bisa menghasilkan sebuah pendidikan yang mendalam. Kami yakini objektivitasnya, integritasnya, dan kredibilitasnya. Dalam berbagai kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian internasional. Saya katakan tidak, karena publik perlu tahu Komnas HAM Republik Indonesia anggota dari Global Alliance of National Human Rights Institution. Jadi ini aliansi global Komnas HAM seluruh dunia. Komnas HAM adalah anggota, kantor pusatnya di gedung PBB Jenewa. Akreditasi Komnas HAM Republik Indonesia A. Karena itu kami yakin dan percaya kesimpulan hasil pendidikan kami, rekomendasi kami juga internasional akan memberikan kepercayaan, karena tidak mungkin satu lembaga yang mereka berikan akreditasi A kemudian hasil pekerjaannya justru mereka lakukan. Jadi sekali lagi ini juga perlu dipahami sehingga publik secara luas kami harapkan mengakhiri spekulasi-spekulasi yang berkembang selama ini, membangun asumsi dan kesimpulannya sendiri tanpa beranjak dari fakta, data, informasi yang dikumpulkan. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kekerasan seperti ini tidak berulang lagi, sehingga kita sebagai satu bangsa yang sangat plural, sangat beragam, bisa menikmati demokrasi kita dengan aman dan damai. Siapapun yang kemudian nanti dalam kontestasi politik biasa, ada yang hari ini menang, besok mungkin yang lain lagi. Tapi sekali lagi, mari kita hentikan praktek-praktek kekerasan, sehingga kemudian kita bisa membangun bangsa kita dengan lebih maju, lebih berkembang dari semua dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud, rekan-rekan semua. Tadi kami menyerahkan laporan lengkap. Ini laporannya berjumlah 103 halaman, ditambahkan dengan lampiran. Terus kami juga memberikan sebuah flash disk yang berisi beberapa dokumen yang memang menunjang dan sudah ditulis dalam laporan ini. Jadi ini laporannya cukup detail. Kami berharap memang dengan laporan yang cukup detail ini itu menambah terangnya peristiwa, jadi memudahkan untuk bagaimana pelaksanaan rekomendasi. Yang kedua, sebagai modalitas awal untuk melakukan penegakan hukum. Jadi sambutan baik oleh Presiden, dan juga kami menyiapkan bahan-bahan yang cukup detail di sini. Itu kita berharap agar kasus ini segera bisa diselesaikan, dan kita dapat belajar banyak dari kasus ini, bahwa atas nama apapun, oleh siapapun, kekerasan di negeri ini tidak boleh terjadi. Dan setiap upaya oleh siapapun yang juga melakukan kekerasan, ya harus kita cegah, harus kita hindari. Mungkin itu saja. Ini covernya tadi 103 halaman, sangat detail. Terima kasih. Karena demikian tadi, jadi kesimpulannya tadi Presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau bertujuh ini, lalu ngajak saya bicara yang isinya itu harap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti, nggak boleh yang disembunyikan. Jadi apa Pak? Satu, bahwa sudah terjadi unlawful killing di mobil yang dibawa oleh tentara itu nanti diungkap di pengadilan mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya. Yang kedua, bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua di sini, ada di titik berapa. Bahkan kalau laporan Komnas HAM tadi, seumpama
aparat itu tidak dipancing, tidak akan terjadi itu, karena Habib Riziknya udah jauh. Tapi ada komando tunggu aja di situ, bawa putar-putar aja, pepet, tabrak dan sebagainya ada di sini. Komando dengan apa namanya suara rekamannya di situ. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Saya kira itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan satu aja, boleh ke Mas Anam, boleh ke saya, tapi satu. Nggak ada? Cukup? Cukup. Makasih. Udah ya? Iya Pak. Lagi ya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan, dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi, dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro, atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya.
supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.